Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah karena dengan pertolongannya, dengan taufiknya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama. Semoga amal ibadah kita semuanya mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini masih momen-momen kemerdekaan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang sudah kita rasakan sampai 80 tahun. Maka di antara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah kemerdekaan itu kita isi dengan ketaatan. Diisi dengan apa? Ketaatan. Jangan diisi dengan maksiat. Karena kemerdekaan itu adalah karunia dari Allah. Kemudian karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Materi kita pagi hari ini adalah tentang bekal khusyuk dalam sholat, yang masih ada kaitannya dengan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang fikih sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Adapun pagi hari tentang terkait khusyuk, kita tentunya tidak asing dengan istilah khusyuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusyuk itu dari segi bahasa artinya tunduk, patuh, kemudian tenang, ya, kemudian fokus. Ini khusyuk itu dari segi bahasa, yaitu seseorang ketika dia khusyuk, dia itu badannya itu tenang, pikirannya fokus dan konsentrasi, kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk dari segi bahasa. Kemudian khusyuk dari segi istilah, yaitu seseorang menjalankan ibadah sholat penuh dengan penghayatan, mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Jadi kita sholat itu dengan menghayati, ya, dengan konsentrasi dan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak kupu, ya, dan lain sebagainya. Ini khusyuk dari segi bahasa dan dari segi apa? Istilah. Kemudian keutamaan khusyuk, orang-orang yang khusyuk itu adalah pewaris surga, surga Firdaus. Pewaris apa? Surga Firdaus. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, ayat pertama sampai ayat 11. Apa kata Allah di surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim
khasyiyun. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam apa? Salatnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses, maka usahakan ketika sholat itu khusyuk, kan begitu. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang beriman dan beruntung itu khusyuk dalam sholatnya. Sampai di ayat yang ke-11 surat Al-Mu'minun, ya, alladzi ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nanti dilihat ayat 11 Al-Mu'minun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yang akan mendapatkan tempat tinggal di surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalam surga Firdaus. Maka ini adalah anugerah yang sangat istimewa, janji Allah yang sangat luar biasa, yaitu berupa surga. Ini dijanjikan kepada orang-orang yang diantaranya mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Dan kita sholat ini kan sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, ya, mulai kita balik, mulai sampai umur kita saat ini itu insya Allah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya, tahajudnya, sholat duhanya, sholat witirnya, ya. Jadi banyak sholat-sholat yang sudah kita laksanakan dan kita kerjakan. Namun pertanyaannya, ya, ada di antara sholat-sholat itu sholat yang khusyuk, ada yang kurang khusyuk. Ya, ini sebagai bahan untuk motivasi, untuk introspeksi diri bersama. Apakah sholat yang kita lakukan itu adalah sudah sholat yang khusyuk? Ya. Kemudian itu keutamaan khusyuk yang pertama. Orang yang khusyuk itu dalam sholatnya dijanjikan surga Firdaus. Yang kedua, sholat yang khusyuk itu akan menenangkan hati kita dan pikiran kita. Terlebih-lebih di saat kita punya masalah dalam kehidupan. Ya, kita hidup di dunia itu kan tidak lepas dari masalah, problema, berpindah dari satu masalah kepada masalah yang lain, berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Oleh karenanya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, dan itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi Allah kecualikan. Ya. Jadi kalau kita ditimpa ujian, masalah, maka Allah berikan solusi dengan 2 cara. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Ya. Sholat ini sebagai solusi kalau itu sholat yang kita lakukan adalah sholat yang khusyuk. Ya, jadi fokus, tenang. Setelah sholat kita berdoa, minta kemudahan kepada Allah dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ya, masalah yang kecil atau yang besar, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan Allah yang memudahkan, kita tidak akan mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Jangankan kita, orang-orang pilihan seperti para nabi dan para rasul, itu saja mereka berdoa agar diberikan kemudahan. Seperti doanya Nabi Musa, beliau pernah berdoa, Rabbi shrahli sadri. Kemudian apa? Wa yassir li amri. Wahai Allah, wahai Tuhanku,
lapangkan dadaku untuk menghadapi ujian ini. Ya, wa yassirli amri, dan mudahkan ya Allah urusan-urusan. Ya, doa ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapatkan perintah untuk mendakwahi Fir'aun. Bahwa Fir'aun kita tahu sendiri seorang raja, punya rakyat. Ya, Fir'aun ini penyimpangannya sudah kelewatan batas, mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya ketika Nabi Musa dapat perintah, ini perintah yang luar biasa, mendakwahi Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan masalah atau problema atau ujian, maka jadikan sabar dan sholat sebagai cara untuk mencari solusi. Ya, cari ketenangan dengan sabar dan sholat. Sholatnya harus sholat yang khusyuk. Kemudian keutamaan khusyuk yang ketiga, seseorang ketika sholatnya itu khusyuk, semakin khusyuk seseorang dalam sholatnya, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat yang besar pahalanya itu adalah sholat yang khusyuk atau sholat yang bermutu atau sholat yang berkualitas. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyampaikan, Inna rajula la yansorifu min sholatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha aw sulusuha. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi, ketika dia sholat, maka ketika dia selesai sholat, dia mendapatkan pahala separuhnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenam, atau sampai sepersepuluh. Ya, jadi bisa jadi kita sholat berjamaah, kita berdiri berjajar berdampingan satu shaf, itu pahala sholatnya tidak sama. Ya, tidak sama, tergantung sesuai dengan kadar kekhusyuan sholat yang kita lakukan. Dan hanya Allah yang tahu pahala orang ini sekian, pahala orang ini sekian. Oh, yang di pojok sana dapat pahalanya 1/10, yang di sini pahalanya separuh, yang di sini pahalanya full. Itu Allah yang tahu. Ya, tetapi kita berusaha secara maksimal totalitas di saat sholat itu betul-betul kita khusyuk, ya, kita fokus dalam ibadah sholat yang sedang kita laksanakan, sehingga pahala itu bisa pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sholat yang khusyuk itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi kalau kita punya dosa-dosa terdahulu, dosa-dosa ini akan dihapuskan oleh Allah. Salah satunya dengan sholat yang dikerjakan dengan khusyuk. Nabi SAW bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hada summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi bersabda, barang siapa yang wudu seperti wuduku saat ini. Jadi para jamaah, kalau kita wudu, usahakan wudu kita seperti wudunya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku saat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim atau muslimah dia wudu, wudunya sebagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia sholat 2 rakaat, sholatnya khusyuk, tenang, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain, dia fokus pada sholatnya, maka setelah sholat ini selesai, Allah mengampuni dosa orang ini, dosa-dosa yang terdahulu.
Ini juga keutamaan yang sangat sangat besar. Ya, ini diantara keutamaan-keutamaan khusyuk dalam sholat. Ya, ada 4 keutamaan tadi. Orang khusyuk itu pewaris surga Firdaus. Orang khusyuk itu ketika dia sholat itu sebagai penolong setelah sabar. Ya, kemudian orang yang khusyuk itu pahala sholatnya itu full, sempurna. Kemudian yang keempat, sholat yang khusyuk itu bisa menjadi sebab diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keutamaan sholat itu dikerjakan dengan khusyuk. Kemudian para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Maka para ahli ilmu atau para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya untuk bisa khusyuk dalam sholat itu banyak cara, bahkan lebih dari 10. Ada yang mengatakan lebih dari 20 cara. Bahkan ada pelatihan sholat-sholat khusyuk itu, ada pelatihan. Ya, saking semangatnya orang atau kaum muslimin untuk bisa sholat khusyuk. Ya. Maka yang pertama, untuk bisa sholat dengan khusyuk itu dimulai dari hati. Dimulai dari apa? Hati. Kok bisa dimulai dari hati? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, banyak penyakitnya, maka anggota tubuh yang lain akan ikut punya masalah. Segumpal daging ini kata Nabi apa? Hati. Ya. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, itu kondisikan hati kita. Ya. Usahakan hati ini kita kenal siapa Rabb kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di di alam kubur atau di alam barzakh kita akan ditanya man Rabbuka, siapa yang dulu kamu sembah. Berarti kita harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali dengan hati kita, dengan ilmu yang kita pelajari. Itu sumbernya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan fasilitas kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bahkan nikmat Allah ini sangat banyak dan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa. Jadi dan hadirkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang kasih kita segala-galanya. Mulai kita masih di dalam perut ibu kita, Allah sudah kasih kenikmatan. Sampai kita lahir ke dunia, kita bisa nangis. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita fasilitas macam-macam sampai umur kita saat ini. Sehingga kita malu, kita itu izin. Ketika kita sholat, ternyata pikiran kita kemana-mana. Padahal kita sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dengan hati. Dengan hati yaitu kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhitung kepada saya. Dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Maka mudah-mudahan dengan poin yang pertama ini, kenali siapa Tuhan kita, kenali siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita itu bisa khusyuk dalam sholat yang sedang kita lakukan. Ya, ini yang pertama yaitu mengkondisikan hati. Ya, kemudian yang kedua, hadirkan dalam benak kita bahwasannya ketika kita sholat, yaitu tadi di saat kita sholat kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ketika kita sholat itu sedang diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita mengenal dalam Islam itu ada 3 tingkatan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, kata Nabi, maka yakinlah Allah melihat Anda. Itu kata Nabi SAW. Jadi ketika kita sholat, ini bukan hanya dalam sholat, dalam semua ibadah. Jadi tanamkan ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Dan di saat sholat itu, kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kita sholat di rumah sendirian, tidak ada orang, istri masih tidur, anak masih tidur, kita sholat sendirian di rumah, itu Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah mengawasi sholat yang kita lakukan. Sehingga walaupun kita sholat di rumah sendirian, kita sholatnya akan khusyuk, akan tenang. Ya, bukan karena nggak ada yang lihat, akhirnya kita sholatnya cepat-cepatan, sholatnya nggak benar, sholatnya nggak becus. Ini jangan. Ya, ini yang kedua. Yang pertama tadi mengkondisikan hati. Yang kedua adalah kita tanamkan dalam benak kita ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya, dan Allah melihat sholat kita, memperhatikan sholat kita. Ya, memperhatikan gerak-gerik kita, termasuk di saat kita sedang sedang sholat. Dan kita ingat, ya, ketika kita sholat itu kita menghadap Allah, sebagaimana nanti di akhirat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita menghadap Allah di saat kita sholat, di akhirat, ya di kiamat kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia. Ya, jadi dengan mengingat hal ini, insya Allah akan sedikit banyak memudahkan kita untuk sholat dengan khusyuk. Ya, sholat dengan khusyuk. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketika kita serius untuk bisa sholat dengan khusyuk, yang ketiga adalah menghadirkan seolah-olah ini sholat saya yang terakhir. Seolah-olah sholat yang akan saya lakukan ini sholat yang terakhir. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddih." Jika engkau sholat, kata Nabi, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia ini. Jadi ini jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Setelah ini nanti saya yang disolati. Jadi kalau kita membayangkan ini sholat saya yang terakhir, kita insya Allah akan bisa khusyuk. Ya, kita kasih permisalan, kita kasih contoh. Ya, ini mungkin contohnya orang-orang yang akan dijatuhi hukuman mati. Misalnya ada orang, ya, dia diputuskan oleh pihak pengadilan, orang ini divonis hukum mati. Kemudian orang yang divonis hukum mati ini orang Islam. Akhirnya sebelum dieksekusi, orang ini sholat. Dia tahu betul ini sholat saya yang terakhir, karena dia akan dieksekusi. Bisa kita pastikan sholat orang ini ketika dia tahu dia akan dieksekusi, ini sholat yang paling khusyuk.
Bisa jadi ketika takbiratul ihram dia sudah nangis. Ya Allah, ini salatnya saya yang terakhir. Ya dalam benaknya seperti itu, akhirnya dia khusyuk. Karena dia tahu dia akan mati. Ya ini orang-orang tertentu yang memang mereka dijatuhi vonis hukuman mati. Ya, maka kita nggak usah nunggu vonis tersebut karena memang kita semuanya akan mati kan begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Cuman kita tidak tahu kematian ini kapan tiba karena memang itu hanya Allah yang tahu. Ini misterius. Ya, anggap saja nanti sholat duha, jangan-jangan ini sholat duha saya yang terakhir. Nanti sholat duhur, jangan-jangan ini sholat duhur saya yang terakhir. Kan kita nggak tahu antara duhur dan asar kan ada beberapa jam itu. Kita nggak tahu mungkin beberapa jam antara duhur dan asar ternyata ajal kita tiba. Ya antara asar dan maghrib nanti sholat asar jangan-jangan ini sholat asar saya yang terakhir. Terus begitu para jemaah. Karena ini nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sholat yang terakhir. Ya, ini diantara cara untuk bisa khusyuk. Cara yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk bisa khusyuk dalam sholat, yaitu hendaknya kita berusaha memahami zikir-zikir, doa-doa yang kita baca di saat sholat. Pahami berarti, resapi. Ya, sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Berarti ketika kita sholat, kita membaca, kan sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, takbir itu kan paling tinggi kan sebahu atau daun telinga, jangan ini, jadi sejajar atau agak atas. Allahu Akbar. Ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah maha besar. Berarti segala sesuatu selain Allah itu semuanya kecil, cilik. Ya, urusan kerja kecil, urusan utang kecil, urusan keluarga kecil, urusan apapun pokoknya. Jadi itu hadirkan. Ketika kita membaca Allahu Akbar, sudah hanya Allah yang maha besar. Ya, segala sesuatu selain Allah, urusan apapun itu semuanya kecil, tidak ada apa-apa. Ya ini sudah diajarkan oleh Nabi ketika Nabi itu sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu supaya kita ingat, oh ya, Allah maha besar. Jadi yang kita pikirkan, yang kita fokuskan di saat sholat, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Toha kalau nggak salah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan, kerjakan sholat untuk mengingat aku, itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita perhatikan, itu bukan hanya takbiratul ihram. Ketika kita rukuk baca Allahu Akbar. Ya. Jadi nanti misalnya ketika takbiratul ihram kita ingat Allah. Kemudian suatu saat kita kok mikir ini, mikir itu, kita rukuk baca Allahu Akbar nanti. Oh, ingat Allah maha besar. Jadi kita fokus lagi. Ya. Nanti sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, segala pujian yang milikmu ya Allah. Nanti sujud diingatkan lagi Allahu Akbar, Allah maha besar. Ini diantara rahasia kenapa antara satu gerakan kepada gerakan yang lain itu diiringi dengan takbir. Kecuali ini di sami Allahu liman hamidah, sama kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rata-rata semuanya itu takbir. Supaya kita itu diingatkan terus. Kalau ternyata kita sholat kok mikir pekerjaan, kembalikan pikiran kita, fokus lagi ke sholat. Ini Allah maha besar. Kalau ternyata kita sholat kita mikir, nanti saya ada janji dengan dokter, saya mau kontrol, ingat lagi Allah maha besar. Allah yang ngasih kesembuhan. Itu ingat Pak. Ini enaknya kalau kita sholat itu sambil memahami, meresapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca.
di saat sholat. Belum lagi nanti baca iftitah. Ya, pahami doa iftitah ini terjemahannya apa, maknanya gimana. Kemudian baca setelah iftitah apa? Al-Fatihah. Pahami Al-Fatihah ini. Ya, pahami tafsirnya, pahami maknanya, baca terjemahannya, supaya ketika baca Al-Fatihah itu kita fokus. Ya, jangan seperti orang yang mengigau, ngomong tapi nggak paham apa yang diomongkan, baca tapi nggak paham. Ya, jadi pahami, resapi, dalami setiap bacaan yang kita baca di saat sholat. Al-Fatihah dipahami. Syukur-syukur kalau kita punya kemampuan bahasa Arab, ini enak lagi. Kalau kita bisa bahasa Arab itu sangat-sangat membantu. Ya. Setelah Al-Fatihah itu biasanya baca apa? Surat. Biasanya kalau di masjid-masjid kampung, masjid-masjid perumahan, yaitu rata-rata surat-surat pendek yang dibaca itu kebanyakan antara Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, atau oke lah agak ke atas antara Amma-Yatasya Alun sampai An-Nas. Ini yang sering dibaca. Maka ya PR bagi kita untuk mempelajari terjemahan atau tafsir surat-surat tersebut supaya apa? Ketika kita baca sambil kita memahami dan meresapi. Ya. Kan kita pernah itu mendapatkan seorang imam. Mungkin kita sendiri pernah. Imam ini bacaannya bagus. Bacaannya merdu sesuai dengan tajwid ya, bukan merdu yang ngawur. Merdu tapi sesuai tajwid. Sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian imam ini ketika dia sholat, dia apa? Nangis. Meneteskan apa? Air mata. Ini bisa disebabkan karena orang itu paham apa yang dia baca, ayat yang dia baca di saat dia apa? Sholat. Orang itu kalau paham, dia akan ngerti, oh ini ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini. Ya, jadi sampai ketika saya pernah baca kisah-kisah para nabi dan para rasul, itu saya baca kisahnya Nabi Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Ibrahim ini Allah cantumkan di beberapa surat dan beberapa ayat. Ternyata saya tahu maknanya, oh waktu itu Nabi Ibrahim diancam akan dibakar oleh kaumnya. Itu ada ayat yang menceritakan hal itu. Kemudian, oh ternyata luar biasa. Terkadang saya penasaran para jemaah. Penasaran itu kalau ada imam, ketika kita sholat berjamaah, saya jadi makmum, ada imam ini kok tadi baca ayat ini kok nangis. Itu saya penasaran, ini maknanya ayat ini apa? Saya cari tafsirnya, saya gali, oh ternyata maknanya seperti ini, luar biasa. Itu akan ada kelezatan, ya ada semacam kenikmatan dan rasa puas ketika kita sholat dan kita paham ayat yang kita dengarkan. Kalau kita jadi makmum, kita paham ayat yang kita baca ketika kita sholat sendiri atau sholat di rumah misalnya. Ya, ini memang PR besar bagi kita semuanya untuk memahami setiap bacaan yang kita baca di saat sholat. Tapi itu sangat bermanfaat untuk membantu kita bisa khusyuk dalam sholat. Yang berikutnya, yang keenam, kemudian untuk bisa khusyuk dalam sholat berusaha memvariasikan bacaan zikir-zikir dalam sholat. Sebagaimana doa iftitah itu ada beberapa redaksi, ada mungkin 5 redaksi atau 6 atau lebih. Sama-sama ada sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita sholat pakai doa iftitah yang ini, terkadang sholat pakai doa iftitah yang ini, terkadang sholat pakai doa iftitah yang ini. Itu kalau kita bisa, itu sangat membantu kita untuk khusyuk. Karena sholatnya nggak itu aja, ya. Yang dibaca nggak itu aja, tapi ada variasi. Tetap variasi di sini adalah variasi yang ada contohnya dari Nabi. Nabi pernah baca iftitah ini. Doa ruku itu beberapa variasinya. Selain Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu ada doa-doa ruku yang lain yang pernah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Ya. Jadi enggak yang dibaca itu aja.
Yang dibaca kalau sholat sendirian di rumah apa namanya Al-Kautsar itu. Ya, kemudian Ulhu. Ya. Jadi rubah. Apalagi kalau kita masih semangat menghafalkan Al-Quran. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya semangat menghafalkan surat At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat, sampai hafal. Ketika sudah hafal, baca di saat sholat duha dibaca. Oh itu enak para jemaah. Di antara cara untuk menjaga hafalan, menguatkan hafalan. Jadi kalau kita sudah hafal, kita baca saat sholat. Ya, baca saat sholat itu insya Allah hafalan kita akan terjaga, akan tidak mudah dilupakan. Ya, karena orang hafal Quran itu memang harus dimurojaah. Kalau nggak dimurojaah, akan dilupakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya kalau kita punya anak, punya cucu, dia sudah hafal juz 30, hafal juz 29, hafal juz 28, itu ingatkan anak-anak kita supaya murojaah. Kalau nggak gitu hilang. Ya, mau sesibuk apapun aktivitas kita, sepadat apapun pekerjaan kita, kalau kita sudah pernah hafal beberapa juz, itu perlu murojaah. Memang berat. Ya, memang berat. Oleh karena itu orang-orang yang hafal Quran 30 juz, yang hafid-hafid itu mereka menyediakan waktu untuk murojaah minimal satu hari satu juz. Saya punya mahasiswa, ya dia hafal 30 juz, dia punya sanad. Saya tanya, ketika antum panjenengan ini kalau murojaah gimana? Ya minimal sehari satu juz. Saya sehari satu juz, jadi satu bulan hatam, tapi dengan hafalan. Terkadang sama temannya nyimak, sama-sama hafid, temannya nyimak dia baca. Ya, itu memang tugas mulia bagi para penghafal Al-Quran itu murojaah. Yang berikutnya, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu perlu persiapan. Perlu apa? Persiapan. Maksudnya persiapan ini kayak gimana? Jadi kalau sudah azan berkumandang, kan telinga kita mesti sehat ya, bisa dengar apa? Azan. Kita punya jam. Jadi kita di HP ada waktu-waktu sholat. Jadi kita usahakan, nanti zuhurnya jam sekian. Ketika kita sholat, kita persiapan. Ya, jadi kalau sudah azan itu kalau bisa ya, ini kalau bisa, kalau sudah azan tinggalkan seluruh aktivitas duniawi. Lafaz pertama azan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti segala sesuatu selain Allah itu apa? Kecil. Ini kalau kita mampu, ini sudah waktu sholat. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia. Segera ambil air wudhu, segera pergi ke masjid. Itu kalau kita persiapan, enak. Ya, nanti sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau ada qobliyahnya, qobliyah zuhur, qobliyah subuh, ya. Atau kalau nggak ada qobliyahnya, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk tenang sambil nunggu iqomah, ya. Itu akan terasa. Beda kalau kita sholatnya itu nunggu qomat baru datang. Ya, engko dhisik lagi ono waktu. Ujug-ujug nanti bobo kabeh. Ya, sudah mau qomat, akhirnya ada yang kayak lari-lari gitu kan. Ya, bobo kabeh. Akhirnya ini terkadang itu ngeblank aja. Ngeblank. Karena bobo. Tapi kalau kita tenang, persiapan, ya, itu akan sangat membantu untuk bisa khusyuk persiapan. Makanya ada sholat qobliyah atau ada sholat tahiyatul masjid supaya kita itu ada persiapan. Sebelum sholat yang inti, sholat wajibnya itu ada persiapan ke sana. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita buka tanya jawab, yang berikutnya adalah berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Jauhkan hal-hal yang bisa merusak, mengurangi atau menggagalkan kekhusyuan. Misalnya apa? Misalnya kita sholat pakai sajadah yang mewah, yang banyak hiasan-hiasannya. Ketika kita sholat, bagi sajadah kita tuku nanti ini, regoni semin, kan repot warga. Ya, sholat pikirannya sajadah sing apik iki.
saja yang biasa saja, bukan saya melarang ya. Saja yang biasa, yang penting kita nyaman, nggak yang mahal-mahal banget. Ya, yang nggak usah, kalau perlu nggak usah motif-motif yang aneh-aneh, yang polos, itu supaya kita fokus. Ya, jadi jauhkan hal-hal yang itu merusak kehusuan kita. Misalnya kita tidak boleh sholat ketika kita ingin buang buang hajat. Misalnya ada keinginan buang air kecil atau mohon maaf buang air besar, tunaikan dulu hajat kita, baru apa? Sholat. Karena kalau kita sholat sambil ngempat, sholat kita tidak akan apa? Khusyuk. Kepikiran, kapan hari ini, kapan selesai ini? Aku undang nang kamar mandi kan begitu. Tunaikan dulu hajatnya, baru setelah itu apa kita? Sholat. Kemudian kalau misalnya kita ada tamu, kita sudah dihidangkan makanan, maka kita makan dulu, baru kita sholat, walaupun telat. Karena kalau makanan sudah dihidangkan, kita sholat kita nggak khusyuk juga nanti. Ya. Kemudian banyak ya faktor-faktor yang bisa mengurangi khusyukan. Kemudian kita kalau kita sholatnya berjamaah, mohon maaf dengan sangat, itu perhatikan aroma. Aroma apa Pak? Aroma terapi. Aroma mulut kita, aroma bau badan kita itu sangat berpengaruh. Sangat apa? Berpengaruh. Makanya Nabi kalau beliau sholat beliau pakai siwak, menghilangkan bau mulut. Ya, kalau kita mungkin nggak biasa pakai siwak, gosok gigi dulu lah. Atau kalau nggak sempat gosok gigi, makan permen-permen yang min itu Pak Jawa. Supaya sebelum masuk masjid itu nafas kita itu nafas yang segar. Ya. Kemudian kalau yang bapak-bapak pakai parfum. Ya. Terkadang kalau kita sholat, Allahu Akbar, di sebelah kita orangnya baunya Masya Allah, ya luar biasa. Akhirnya sholat kita kan terpengaruh. Oh, mikir kok ambonnya kayak gini ya. Akhirnya merusak apa? Sholat kita. Ya, bagi yang mengurusi masjid, maka kebersihan masjid, kenyamanan masjid, wanginya karpet dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh kepada para jamaah yang sholat. Ini semuanya, bukan kita tidak menunjuk orang-orang tertentu. Dan yang terakhir, di antara supaya kita khusyuk dalam sholat adalah berdoa. Ya, maksudnya berdoa gimana? Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa sholat dengan khusyuk. Disebutkan dalam sebuah doa, Nabi SAW itu pernah berdoa, diantaranya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Yaitu artinya Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Sudah dikasih ini enggak pernah puas, kurang aja. Ada orang kayak gitu merasa kurang. Ya, itu Nabi berlindung. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi dalam doa ini salah satu redaksinya Nabi minta kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya dari hati yang tidak khusyuk. Ya, sekali lagi karena tadi kita sebutkan sumber kekhusyuan itu dari mana? Dari hati. Kalau hati ini kita khusyuk, insya Allah anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, itu akan ikut khusyuk. Karena hati ini kan raja. Hati ini pemimpin. Kalau hatinya baik, khusyuk, yang lain akan ikut baik dan ikut khusyuk. Ya, ini beberapa poin tentang keutamaan khusyuk dan juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa sholat dengan khusyuk sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan usahakan sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, itu insya Allah kita akan terbantu banyak untuk sholat dengan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Monggo, mungkin ada yang menambahkan atau ada waktunya.
Karena katanya kemarin pertemuan kemarin ada yang banyak bertanya tapi kurang sesi pertanyaan. Silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, memang kita dapati di sebagian saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah, sebelum takbiratul ihram itu mereka baca terkadang yang saya tahu surat An-Nas atau baca ta'awudz billahi minasyaitonir atau bacaan-bacaan yang lain. Maka untuk saat ini saya pribadi atau kami pribadi belum tahu dalilnya. Maksudnya belum tahu landasannya, sumbernya gitu. Karena apa? Karena kalau kita beribadah, entah itu sholat atau ibadah-ibadah yang lain, itu perlu ada apa? Landasannya. Ya, seandainya itu misalnya ada hadisnya, Nabi itu kalau sebelum takbiratul ihram, beliau baca ini, baca itu kalau ada landasannya enak, kita tenang. Ya, atau minimal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum atau sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat itu mau sholat sebelum takbiratul ihram mereka baca ini, itu kalau ada landasannya baru kita lakukan. Kenapa? Seandainya itu baik, pasti mereka sudah melakukan. Kenapa? Karena kita yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, beliau sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Tidak ada satupun ajaran Islam yang beliau sembunyikan. Ini keyakinan kita. Seandainya membaca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi. Seandainya membaca ini itu sebelum takbiratul ihram itu baik, maka sudah pasti dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini generasi emasnya orang Islam, ini generasinya sahabat. Ya. Jadi saya belum tahu dalilnya. Sehingga kalau kita masih ragu ini ada landasannya atau tidak, pada asalnya kita tidak perlu melakukan sampai jelas-jelas sandaran atau landasannya itu valid. Jadi kalau kita memang kalau kita sholat itu setan itu datang menggoda. Kan ada sebuah hadis, kalau azan berkumandang setan itu lari menjauhi suara azan. Setelah azan ini selesai, setan datang lagi. Kemudian iqomah, ketika iqomah, setan lari pergi. Kemudian setelah iqomah selesai, ketika mulai takbiratul ihram orang-orang setan datang. Sehingga kan sering kita sholat itu ingat ini, kunci tadi hilang, tiba-tiba ingat. Ya, tadi ini lupa, akhirnya ini itu setan berarti, mengingatkan kita ini diingatkan kita. Sehingga itu tadi supaya kita tidak digoda, maka ingat pahami bacaan ketika apa? Sholat. Ketika baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala sesuatu selain Allah itu semuanya kecil. Nanti rukuk lagi Allahu Akbar. Kemudian sami Allah. Jadi kalau kita ingat ini, ingat itu dalam sholat, kembalikan dengan memahami bacaan sholat kita. Supaya kita ingat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Karena itulah yang dituntunkan oleh Nabi antara satu gerakan dengan gerakan yang lain rata-rata dengan ucapan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang Kenapa? Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di saat kita sholat,
baik itu sholat sendirian atau kita posisinya jadi imam dalam sholat berjamaah. Kemudian kita sudah berusaha murojaah, mengulang-ulang hafalan, ya. Kemudian pas tampil, maksudnya tampil di sini kita berdiri bermunajat kepada Allah. Kita sudah takbiratul ihram, sudah baca iftitah, sudah baca Al-Fatihah, baru nanti sampai di surat yang kita baca, di tengah-tengah surat itu, di tengah-tengah ayat kok kita lupa. Kalau kita sholat sendirian, itu kita inget kok tetap nggak inget, ngeblank, kita ganti surat. Ya, ganti surat. Surat yang mudah. Jangan dipaksakan, jangan ngarang-ngarang ayat. Ini sangat berbahaya dan sangat fatal. Ya, sudah nggak usah memaksakan diri. Kalau memang kita sudah berusaha ingat, kok nggak inget kan gitu ya. Kalau kita sholat sendirian, sholat duha, tahajud, sendirian sudah ganti surat, setelah itu nanti ruku dan seterusnya. Ini kalau sendirian. Kalau kita sholat jadi imam sholat berjamaah, mungkin imam rawatibnya berhalangan, akhirnya kita diminta maju jadi imam. Kita berusaha membaca surat yang kita hafal, di tengah-tengah kok ngeblank. Ya, syukur kalau di imam ini, di belakang imam ini orang yang hafal Quran enak. Ada yang apa? Mengingatkan, oh ini loh ayatnya ini. Tapi di belakang kita orangnya bukan hafal Quran. Ya, di antara jamaah-jamaah nggak ada yang hafal ayat di surat tersebut. Maka imam ini langsung ganti surat nggak apa-apa. Ya, jadi baca ta'awud dalam artinya, alhamdulillah langsung ganti surat. Ya, mau surat ad-duha, alam nasro atau apa yang baru nanti apa? Ruku. Sekali lagi, jangan memaksakan diri pada jemaah. Ya, kalau memang kita ngeblank, betul-betul ngeblank, jangan memaksakan diri, jangan ngarang-ngarang ayat. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mirip. Ya, ada dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang namanya itu mutasyabihat, itu mirip. Kalau kita nggak jeli, kita nggak teliti, akan tertukar. Ya, tadi saya mau baca surat ini kok tiba-tiba ujung-ujungnya kok ke surat ini ya. Itu terkadang terjadi. Maka sekali lagi nasihat kami pribadi untuk saya sendiri dan bagi para jemaah, jangan memaksakan diri. Kalau memang ngeblank, mendingan ganti surat. Ya, ganti surat. Dan ini juga sebagai masukan bagi kita semuanya. Kalau bisa yang di belakang imam, yang di belakang pas imam, itu orang yang banyak hafalannya, sama orang yang paham fikih sholat. Terkadang imam itu suatu saat batal para jemaah. Kalau imam ini batal, yang maju yang di belakangnya, maju dia tarik maju suruh melanjutkan. Ya, makanya nggak sembarang orang di belakang imam itu, nggak sembarang orang. Ya, kemarin saya diamani jadi takmir masjid ketua DKM juga. Kemarin ketika kita rapat DKM itu, usahakan di belakang imam itu orang yang paham fikih sholat, yang banyak hafalannya. Dan imam itu bisa memilih, misalnya imam rawatib ya, tolong yang di belakang saya bapak ini, itu bisa milih, dia punya hak. Ya, jadi supaya apa? Karena kita nggak tahu imam ini mungkin lupa atau suatu saat dia batal sholatnya, sehingga dia kalau dia batal maka dia bisa meminta orang di belakangnya untuk bisa langsung apa maju mengganti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Monggo. Iya. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sendirian, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat berjamaah, kita juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid."
Wahai anak Adam, kita semuanya anak keturunan Nabi Adam. Ada yang bukan keturunan Nabi Adam? Tidak ada. Ya, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid. Perhiasan ini apa? Bukan perhiasan pakai kalung, pakai ini enggak ya. Tapi pakaian yang pantas. Kalau ibu-ibu kan mau kena yang nggak usah yang aneh-aneh lah, yang banyak bordirannya. Ini kan mengganggu nanti yang di belakang. Ya, jadi termasuk kalau yang bapak-bapak, mohon maaf, itu usahakan kalau sholat berjamaah itu jangan pakai kaos yang di belakangnya ada gambar partai atau gambar yang lain lah, bukan hanya partai toh. Nanti yang di belakangnya lo kasihan. Oh, akhirnya kepikiran. Ya, maka di sebagian tempat kalau bisa itu disediakan rompi sholat. Rompi apa? Sholat. Jadi ya memang fasilitas dari masjid ya. Ini bukan keharusan tapi sebuah anjuran. Jadi selain di masjid itu kalau laki-laki disediakan sarung, sediakan apa? Rompi sholat. Jadi kalau orang ini misalnya datang pakai kaos, kalau kita berani menegur atau ngasih masukan, mohon maaf Pak, mohon maaf Mas, kalau panjenengan nggak bawa baju koko atau baju apa, baju takwa, ini ada rompi, bisa dipakai untuk sholat. Ya, jadi rompi ada, rompinya panjang pada jamaah sampai ke lutut kalau salah. Jadi itu menutupi banget. Dan rompinya rompi polos. Nanti bisa dicari di marketplace. Saya nggak jualan ya. Jadi ini untuk membantu bersama-sama kita sholat itu pengen pahalanya maksimal. Kita sholat itu pengen pahala apa? Khusyuk, pahala bisa khusyuk. Maka ini perlu kerjasama antara satu jamaah dengan apa? Jamaah yang lain. Kalau perlu, ini di bagian laki-laki disediakan parfum. Di bagian tempat di masjid itu ada parfum gratis. Orang yang lupa bawa parfum, kemudian akhirnya bau badannya kurang baik, dia nggak sempat mandi dan sebagainya, minimal ada parfum. Mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang memang ada bau badan, maka pakai deodoran. Kalau kamu masjid pakai apa? Deodoran. Bajunya diserika, pakai pelicin itu kan wangi juga, tambahin parfum, insya Allah double ini akan nggak timbul bau badan. Ya, kemudian yang belum bisa meninggalkan rokok, ya karena hawa nafsu misalnya, karena kita yakin hukum rokok itu kalau saya pribadi itu haram. Ya, jadi ada orang-orang yang setelah merokok dia masuk masjid itu baunya mengganggu atau tidak? Mengganggu berarti. Ya. Nah, kalau ada di sebuah hadis atau perkataan sahabat, kalau kita selesai makan bawang putih itu kan menimbulkan bau. Itu jangan ke masjid dulu. Sampai kita mungkin gosok gigi atau pakai larutan penyegar nafas atau apa supaya bau itu hilang. Kalau baca amin itu kan nafas kan keluar pada saat ganggu lagi sebelah kita. Ya, ini berarti jadi kita sholat berjamaah itu nggak boleh egois. Ya, kita perhatikan diri kita, mulai bau nafas, mau bau badan, pakaian, itu diperhatikan. Ya, karena kita sholat berjamaah itu sholat bareng-bareng. Kalau bisa kita nggak mengganggu kehusuan orang lain tidak mengganggu kehusuan kita. HP di silent, ya di mode pesawat atau dimatikan dulu. Yang bawa anak kecil ini apa? Dikondisikan. Ya, kalau anak kecil ini kalau saya bawa ke masjid, kalau lari-lari ke sana nggak usah dibawa dulu. Sampai anak ini paham, kalau dia sholat dia tenang, nggak lari ke sana kemari, maka kita bawa ke masjid. Karena anak ini juga perlu dibiasakan ke masjid ya. Jadi anak-anak ini mulai kalau dia sudah tenang, nggak lari-lari, memang perlu dibiasakan ke masjid. Supaya apa? Supaya anak-anak ini akrab dengan masjid. Akrab, betah, senang ke masjid. Karena PR kita, anak-anak muda ini senangnya di warkop, ya, di kafe daripada di masjid. Walaupun di masjid sudah ada wifi-nya, sudah ada kopi gratis, tetap enaknya nongkrong di kafe. Jadi ini PR bagi kita semuanya, bagaimana generasi muda, generasi penerus kita, itu mereka senang ke masjid, akrab dengan masjid, betah di masjid,
rindu untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid. Karena kita ini, ya mohon maaf, kita juga semuanya nunggu antrian. Yang muda-muda ini nanti penerus kita. Lah kalau anak-anak muda ini senangnya ke kafe, masjidnya sepi, ya gimana nanti nasib masjid kita? Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Ada. Iya, jadi di antara syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Ya, laki-laki auratnya mulai pusar sampai lutut, ya tetap semuanya ditutup. Ya, kemudian perempuan ada auratnya. Sehingga kalau ada seorang laki-laki dia sholat, dia tahu soal apa pakaiannya itu kaosnya ketat, celananya juga ketat, dan dia tahu betul ketika dia sujud itu terbuka, dan dia sadar ini sholatnya tidak sah, karena ada aurat yang terbuka. Ya, jadi kalau dia tahu betul ketika dia dengan pakaian seperti itu konsekuensinya ketika dia sujud auratnya terbuka, wallahu alam ini yang saya tahu ini sholat ini batal harus diulang. Ya, sehingga ya memang ini yang perlu kita gencarkan itu saling menasihati, saling mengingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang ramah. Ya, kita menyadarkan terutama anak-anak muda itu yang kalau mereka berpakaian kan mengikuti tren, trennya ini ikut ini, trennya ini ikut ini. Ya, terkadang melupakan rambu-rambu syariat. Sehingga kalau kita punya anak, yang tanggung jawab kita kan anak kita, cucu kita, keponakan kita lihat pakaian mereka. Nah, kalau pakaian ini itu ketat, ya jangan dipakai untuk sholat. Ya mau dipakai main silakan, tapi jangan dipakai untuk apa? Sholat. Kalau sholat nanti bawa pakaian sendiri, bawa pakaian khusus, pakai rompi, sehingga aurat Anda, aurat panjenengan ini tidak terbuka di saat apa? Sholat. Ya. Jadi memang trennya anak muda seperti itu. Ya, padahal kain itu kan turah-turah, tapi memang cara yang ketat-ketat gitu. Ya, kecuali kalau kekurangan kain, nggak punya duit beli kain, nggak punya duit beli pakaian, ini kan kita bantu, bisa dibantu Pak. Orang-orang kaya kan bisa dibelikan. Cuman memang trennya mereka seperti itu. Ya pakaian ketat, sehingga ketika sujud ada aurat yang tersingkap. Ya kalau dia tahu dan sadar, ya sholatnya tidak sah. Sholatnya harus diulang karena terbuka aurat. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kita terkadang melihat kita mau mengingatkan itu sungkan kadang. Orang Jawa itu sungkan. Ya, mau negur itu kayak gimana? Ya, ya kita kalau bisa memang kita lawan rasa sungkan ini, cuman tetap mengingatkan dengan cara yang baik, bukan menggurui, tapi diingatkan saja. Kalau orang ini menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah selesai urusan kita. Ya kalau ya itu tadi, kalau dia tahu, ya kita ingatkan Pak tadi, mohon maaf ketika panjenengan sholat itu ada bagian aurat yang terbuka, ini bisa membatalkan sholat karena salah satu syaratnya sholat itu auratnya tertutup dengan sempurna. Ingatkan aja. Ya. Jadi kalau orang oh iya, kalau diingatkan seperti itu, ya atau kalau dia mau hati-hati dia ulangi lagi sholatnya. Dia ulangi lagi apa? Sholatnya. Oh enggak. Selama tidak dipentelangi terus ya. Jadi langsung dipalingkan aja. Ketika kita sholat ternyata kok melihatnya ke sana, langsung kembalikan ke arah sujud kita. Jadi kalau kita sholat kan sudah diajarkan kemarin, melihatnya ke mana? Ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Jadi yang paling aman, ya kalau mau aman, paling aman itu sholat di sop depan, karena depannya tembok. Ya, insya Allah nggak akan keganggu dengan hal-hal yang lain. Ini kalau aman, berangkat duluan, ambil sop yang paling apa? Paling depan. Wallahu a'lam. Gitu. Coba, oke. Mungkin sampai di sini dulu materi pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sholat dengan khusyuk. Ya, di semua sholat yang kita kerjakan, sholat wajib, sholat sunnah, semoga Allah mudahkan kita untuk sholat dengan khusyuk.
sehingga pahala-pahala yang Allah berikan itu pahala yang sempurna. Dan jangan lupa membaca doa sebagaimana doanya Nabi tadi, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doakan para jemaah, doakan anak-anak kita, keturunan kita. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang menjadikan sholat, menjaga sholat, dan jadikan anak cucuku, keturunanku itu juga termasuk orang yang menjaga sholat. Karena kita nggak tahu, kita nanti sudah wafat, anak kita, cucu kita, cicit kita ini nggak tahu bagaimana mereka. Tapi kalau kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, maka Allah Maha mendengar doa kita. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Kita akhiri, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.